Selamat pagi, anak-anak. Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar. Hari ini cuacanya mendung, tapi tidak menyurutkan bagi kalian semua untuk selalu mengikuti pembelajaran meskipun dari jarak jauh. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran berikutnya yang ke-12, yaitu tentang sakramen tobat. Namun sebelumnya, mari kita mengucap syukur bersatu dalam doa. Mari kita ambil sikap doa. Bu Guru akan pimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji, sembah, serta syukur kehadirat-Mu Bapa. Pada hari ini Engkau telah memberikan yang terindah bagi kami semua. Hari baru, nafas kehidupan, dan segala yang menjadi keperluan kami sehari-hari. Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan karena pada hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau menyertai, membimbing kami semua anak-anak-Mu, supaya apa yang kami pelajari hari ini dapat berkenan di hati-Mu. Bapa, kami serahkan segala suka duka kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santa Monica, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang sakramen tobat, silakan anak-anak membuka dari buku cetak kalian, halaman 104. Kita akan mengawali dengan pujian yang berjudul Dia Mengetuk Hatiku. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Dia mengetuk hatiku. Dia mengetuk hatiku. Oh, orang berdosa, dengarlah. Dia mengetuk hatiku. Tuhan Yesus, Dia mengetuk hatiku. Dia mengetuk hatiku. Oh, orang berdosa, dengarlah. Dia mengetuk hatiku. Dia menuntun jalanku. Dia menuntun jalanku. Oh, orang berdosa, dengarlah. Dia menuntun jalanku. Tuhan Yesus, Dia menuntun jalanku. Dia menuntun jalanku. Orang berdosa, dengarlah. Dia menuntun jalanku. Baik anak-anak, kalau tadi pada saat kita menyanyi bersama lagu pujian, ada terdengar suara dogi. Sekali lagi, Bu Guru minta maaf, kalian tetap fokus, meskipun dalam perjalanan kita belajar nanti, masih terdengar ada suara dogi, abaikan saja. Ya. Dan mohon maaf, tadi ada layar yang kalian perhatikan, bergoyang-goyang, karena ada yang kepencet tadi. Baik, anak-anak, kita akan perhatikan tentang sakramen tobat. Anak-anak, siapa yang merasa
diri kalian tidak pernah melakukan dosa. Ada di antara kalian? Coba, siapa yang merasa diri kalian sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau misalnya ada, kalian boleh bilang ke Bu Guru, saya Bu. Tadi Bu Guru percaya bahwa di antara kita semua, kalian, Bu Guru, orang tua kalian, tidak akan ada yang berani untuk menyatakan bahwa saya adalah manusia paling sempurna. Bu Guru tidak yakin itu. Karena Bu Guru percaya bahwa sempurna itu hanya milik Tuhan. Dengan kata lain, kita semua pernah melakukan kesalahan atau dapat disebut sebagai dosa. Ya. Jadi, dosa itu apa anak-anak? Siapa yang bisa menjelaskan? Baik, anak-anak bisa memperhatikan slide yang Bu Guru tampilkan. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dosa itu merupakan retaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Siapa yang membuat retak hubungan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah manusia sendiri. Ya. Kalau kita membayangkan retaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu bisa digambarkan bahwa untuk mencapai di rumah Tuhan, ada jurang yang sangat dalam, yang membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Atau boleh dibilang, antara kita dengan Tuhan ada pembatas, benteng yang kuat, yang kokoh, yang apabila kita sendiri tidak mau menghancurkan benteng itu, maka kita tidak akan selamanya pernah bertemu dengan Tuhan. Baik, sudah jelas ya? Nah, oke. Anak-anak, di dalam slide ini juga bisa disebutkan bahwa dosa itu juga disebutkan sebagai perilaku manusia yang meninggalkan Tuhan. Bisa juga perilaku tersebut ditunjukkan atau secara langsung ditunjukkan kepada sesama dan lingkungan tentunya. Nah, sesama itu siapa? Bisa keluarga, dalam arti di sini ada kakak, ada adik, ada orang tua, atau saudara yang lainnya. Kemudian sesama yang lain, dalam arti yang termasuk sesama tadi ya, selain keluarga, selain anggota keluarga, juga teman. Entah itu teman yang ada di sekolah, teman yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, atau di masyarakat, serta orang-orang yang mungkin tidak kalian kenal. Jadi, kalau kalian berbuat salah, berbuat dosa, kesalahan kepada sesama kalian atau kepada lingkungan kalian, itu artinya kalian sudah melakukan dosa terhadap Tuhan. Nah, di sini disebutkan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Berarti kalian sudah menyakiti hati Allah sendiri. Padahal Allah sungguh amat sangat mencintai kita semua. Nah, maka dari itu, supaya kita dapat kembali berkumpul dengan Allah, ya, dengan kedamaian, dengan suasana hati yang riang gembira, maka kita harus
bertobat. Jadi, kalau kita sudah mendengarkan apa yang Bu Guru sampaikan, atau kalian sudah mendengarkan apa yang Bu Guru sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Apa itu yang dimaksud dengan taubat? Ada yang tahu? Bu Guru akan jelaskan. Kalau kita sudah mendengar kata taubat, artinya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, karena kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, dalam arti kita berjanji dalam hati, dari hati yang lubuk, yang paling dalam, maka kita sudah merajut kembali, sudah menjalin hubungan baik kembali dengan Tuhan. Ya. Maka dari itu, pada akhirnya nanti, kita akan kembali dipersatukan dalam damai dan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun kita berbuat dosa kepada sesama, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan orang lain, apakah dengan serta-merta Tuhan meninggalkan kamu? Tidak juga. Ya. Tuhan amat sangat mencintai kita. Contoh yang nyata, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia. Contohnya udara, oksigen, untuk kita bisa bernafas. Saat itu kalian berbuat dosa kepada adik. Itu membuat dia kecewa, nangis, atau kamu berbagi dalam arti tidak melakukan dengan keadilan. Apakah oksigen yang Tuhan ciptakan lantas diberhentikan untuk kamu? Tidak kan? Kalian tetap bisa bernafas dengan leluasa. Nah, tetapi ada bentuk lain yang harus kamu sadari, yang harus kalian sadari, bahwa bisa jadi pada saat atau di titik tertentu Tuhan akan memberikan karmanya untuk kalian. Kalau kalian tidak melakukan pertobatan. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuhan sangat mencintai manusia yang berbuat dosa. Dan tentunya kata-katanya apa? Kita harus mau bertobat. Ingat, bertobat artinya kita kembali menyerahkan hidup kita, segala kekurangan dosa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni, menghapuskan, dan mendamaikan hidup kita bersama Allah Bapa di surga. Ya, anak-anak, kita kembali mengingat pada satu kisah, yaitu tentang maling kundang. Kisah dari mana itu? Anak-anak sudah tahu ya, siapa itu maling kundang. Jadi pada intinya, pada kisah ini, ada seorang ibu yang sudah tua, sudah renta, dan miskin, dalam keadaan miskin, rumahnya hanya gubuk dari bambu atau batang-batang kayu sederhana, dan itu pun di tengah hutan, jauh dari keramaian. Dia punya anak satu yang masih kecil, namanya Malin. Mereka hanya hidup berdua. Pekerjaan sehari-hari Ibu Malin hanya mengumpulkan kayu bakar, ya, yang kemudian dijual ke pasar.
Nah, pada saat menjual atau mengumpulkan kayu bakar, biasanya Malin suka digendong atau dikundang. Nah, maka disebutnya Malin kundang. Nah, anak-anak, seiring dengan berjalannya waktu, Malin tumbuh menjadi anak yang lebih besar, remaja, dewasa, dan ia berniat untuk merantau. Namun sebelumnya anak, Ibu Malin tidak serta-merta apa yang dia cari dari hasil kayu bakar tadi dihabiskan untuk saat itu, tidak. Ya, dia pakai seperlunya, sisanya untuk ditabung. Nah, saat ini Malin berencana ingin meninggalkan ibunya untuk merantau mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, karena niatnya baik, maka ibunya mengizinkan Malin untuk merantau. Dan harta atau kepunyaan ibunya satu-satunya itu yang dulu dikumpulkan diberikannya kepada Malin sebagai bekal di perjalanan atau di rantau. Nah, lama tidak terdengar, kemudian Malin di seberang sana sudah berhasil menjadi saudagar yang sukses, dan ia pun menikah dengan anak orang atau saudagar kaya. Jadi Malin menjadi tambah kaya, ya. Nah, pada suatu saat karena dia mempunyai usaha dengan kapalnya, ternyata kapal itu bersandar atau berlabuh di tempat di mana Malin pernah tinggal bersama ibunya. Nah, banyak orang yang masih mengenal Malin, apalagi mereka yang dulu pernah bermain bersama saat masih kecil, saat masih remaja. Nah, maka dari itu teman-teman Malin memberitahu kepada ibunya bahwa Malin datang. Nah, dengan harapan yang amat sangat besar bertemu Malin, dengan sukacita ibunya kemudian menyongsong, ya, pergi ke pelabuhan untuk melihat anaknya. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Malin memang benar melihat bahwa itu adalah ibunya. Hanya saja karena dia tidak ingin bahwa istrinya mengetahui kalau ibu yang renta itu, yang kelihatan miskin itu, yang sudah reot itu adalah ibunya, maka pura-pura Malin tidak mengenal ibu itu, bahkan dia mengusirnya. Sebenarnya keinginan ibu Malin tidak banyak. Dia hanya ingin sekejap menatap, atau mungkin bahkan lebih dari itu bercakap-cakap. Tetapi permintaan ibu Malin tidak terwujud. Bahkan ibu Malin diusir oleh anaknya sendiri karena dia merasa malu. Nah, inilah yang disebut sebagai anak durhaka. Saat kecil diasuh dengan baik, dibesarkan dengan baik, tetapi pada saat sudah dewasa dia mencampakkan ibunya. Tidak ada rasa terima kasih kepada ibunya. Ya, bahkan di sini disebutkan Malin lupa bersyukur. Dia tidak mau mengenali ibunya lagi. Dia tidak mau mengakui ibunya lagi. Karena ia malu di hadapan istrinya. Nah, kemudian anak-anak dengan segera dia memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan
pelabuhan. Nah, tetapi dalam iringan doa itunya Tuhan mendengarkan apa yang sudah diperbuat oleh Malik. Jadi di tengah laut ada timbul di situ ombak yang besar tinggi yang kemudian menenggelamkan perahu Malik. Nah, begitulah anak-anak kisah si Maling Kundang, anak durhaka. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Setiap apapun, jangan pernah melakukan dosa terhadap orang tua kalian, ya, melawan orang tua. Apa yang dinasihatkan, dengarkan dengan baik. Itu bukti bahwa orang tua kalian sayang kepada kalian. Baik, anak-anak. Sekarang kita ambil perumpamaan dari apa yang terjadi pada diri seorang perempuan berdosa. Anak-anak bisa melihat dari buku cetak kalian. Dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Di situ dikisahkan di mana ada orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka sedang menyeret seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat dosa. Kemudian perempuan tersebut dibawa di tengah-tengah bait Allah, niatnya supaya adili. Bahkan menurut hukum Musa, orang yang berdosa seperti perempuan ini harus dihukum mati. Kemudian di hadapan Yesus, mereka menyatakan seperti apa yang mereka inginkan. Tapi bagi Yesus sendiri ternyata tidak. Yesus tidak sepikiran dengan orang-orang Farisi itu. Ya, mereka berharap bahwa Yesus menghukum wanita tersebut atau perempuan yang berbuat dosa itu. Makanya mereka mengatakan, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, ia harus dihukum mati. Apakah pendapatmu mengenai hal ini? Tetapi anak-anak yang sungguh amat sangat menjadi perhatian untuk kita semua, Yesus tidak memberikan hukuman untuk perempuan yang berbuat dosa ini. Kemudian Yesus menundukkan atau mengarah ke tanah dan menuliskan sesuatu. Kemudian Yesus hanya mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Paham ya? Sekali lagi, guru bacakan. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian Yesus mendekati perempuan itu dan mengatakan, apakah ada yang menghukummu? Perempuan itu menjawab, tidak, Tuhan. Kemudian Yesus katakan, aku pun tidak akan menghukum kamu, tetapi kamu jangan berbuat dosa lagi. Perempuan itu akhirnya pergi, dan harapannya bahwa dia seperti yang Tuhan katakan, jangan berbuat dosa.
dia tidak berbuat dosa ya. Harapannya seperti itu. Baik anak-anak, tadi sudah dicontohkan di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Begitu baiknya Tuhan Yesus kepada orang yang berdosa. Tuhan hanya menunggu kepada umatnya, kepada kita semua untuk sadar atas dosa-dosa yang telah dibuatnya. Nah, bagaimana dengan kita? Di awal, tadi Bu Guru sudah bertanya kepada kalian semua, siapa di antara kalian yang merasa diri sempurna, tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Ternyata tidak ada kan? Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan dosa, hanya skalanya besar atau kecil. Besar atau kecil di hadapan Tuhan, tetap itu namanya dosa. Nah, kita lihat dalam slide yang berikutnya. Di sini ditunjukkan untuk kita semua, khususnya bagi umat Katolik, ya. Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengampuni dosa. Seperti ada di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Di mana setelah kebangkitannya, Yesus datang menampakkan diri kepada para murid dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi Bu Guru ucapkan apa yang dikatakan Yesus pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Sambil Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya, bekas luka tusuk. Ya. Nah, kemudian sebelum Yesus meninggalkan mereka untuk masuk ke surga, maka Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi dasar bagi khususnya gereja Katolik melalui para imam, romo, pastor untuk mengampuni dosa umatnya. Tetapi bukan semata-mata romo yang memberikan pengampunan, melainkan Tuhan sendiri melalui tangan imam atau romo atau pastor. Ya, jadi Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana kita mengampuni dosa sesama kita. Ya, Yesus tadi memberikan contoh kepada wanita atau perempuan yang berbuat dosa. Dan kita pun diharapkan juga sama seperti Yesus, karena Yesus adalah teladan hidup kita. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, bukan berarti kita membalasnya. Jangan pernah berprinsip mata dibalas dengan mata. Ya, bukan seperti itu. Ya, ampuni dia, doakan dia, supaya dia sadar kembali ke jalan Tuhan atau supaya dia bertobat. Nah, dalam gereja Katolik, anak-anak,
mengampuni atau bertobat itu sudah atau diberikan dalam bentuk sakramen pertobatan atau sakramen tobat, atau bisa disebut dengan sakramen pengampunan dosa. Ya, sakramen tobat merupakan tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang memang sungguh mau bertobat. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa imam memberikan pengampunan atas nama Tuhan, bukan atas nama imam itu sendiri. Jadi imam atau romo atau pastor itu hanya sebagai perantara. Ya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan sakramen atau mengikuti pertobatan di gereja, biasanya imam akan memberikan nasihat dan memberikan denda dosa yang disebut dengan penitensi. Ya, bisa secara umum penitensi denda dosa itu dilakukan dalam bentuk doa-doa. Ya, selebihnya kalian bisa melakukan dalam karya nyata, berbagi, ya, mengembalikan apa yang tadi diambilnya dari teman, seandainya kalian berbuat seperti itu, ya silahkan lakukan sebagai wujud pertobatan kalian. Baik, anak-anak. Anak-anak, untuk pembelajaran tentang sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa, kiranya sudah Bu Guru sampaikan. Bu Guru berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan sebagai tugas daring hari ini, silakan nanti kalian mengerjakan dari LKS Agama bagian Sakramen Ekaristi A halaman 12 sampai 13, kemudian Sakramen Tobat bagian A halaman 17 dan 18. Karena Bu Guru tidak mengirimkan melalui OSM, maka silakan nanti kalian kirimkan ke WA saja. Kalian kerjakan tugas kalian di buku PS Agama, kemudian kalian kirimkan di WA Japri Bu Guru. Itu tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua adalah menghafal doa tobat. Nih, doanya sudah dituliskan. Yang nanti kita akan bertemu di Google Meet pada hari Jumat tanggal 5 untuk menyampaikan apa yang sudah kalian hafalkan dari doa tobat itu. Ya, semoga kalian semua bisa melakukan pembelajaran yang disampaikan hari ini. Dan terima kasih anak-anak sudah mau untuk mempelajari, mengikuti pembelajaran secara PJJ. Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan pada akhirnya Bu Guru mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Selamat belajar, semoga sukses dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.